Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Jadi, ya, semoga ya, anak-anak dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan. Baik ya. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran selanjutnya, terlebih dahulu kita mengucapkan doa dengan mengucapkan doa Saraswati. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya melaksanakan doa Saraswati, dan yang lainnya silahkan duduk dengan sikap sempurna. Silahkan Marhaini dipimpin temannya untuk berdoa. Sebelum kita memulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Om Prana Dewi Saraswati, Wajibir Wajine Pate, Denama Vipya Watu. Oke, terima kasih Marhaini. Nah, baik anak-anak. Sekarang ya, sebelum kita lanjut pada materi selanjutnya, di sini Ibu sudah nge-share tadi untuk absensi pada Google Classroom. Silahkan kalian langsung ke classroom-nya untuk mengabsen ya. Dan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang budaya hidup bersih dan sehat. Ya. Nah, sebelum kita lanjut pada materi, maka Ibu akan menyampaikan tujuan daripada pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini, di sini diharapkan anak-anak dapat menjelaskan pengertian hidup bersih dan sehat. Anak-anak dapat menguraikan budaya hidup bersih dan sehat dalam lingkungan sekitar. Dan tentunya, pembelajaran pada pagi hari ini juga bertujuan agar peserta didik atau agar anak-anak mampu mencapai KKM yang sudah ditentukan. Kalian sudah tahu berapa yang harus kalian capai, ya. Nah, maka dari sini, kalian tentunya sudah tahu apa sih hidup sehat itu. Apa hidup sehat itu? Apa hidup sehat? Sarita, apa hidup sehat Sarita? Ayo Sarita, hidupinnya. Apa hidup sehat Sarita? Hidup sehat itu melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti olahraga, minum makanan bergizi. Iya, olahraga, minum dan makan makanan yang bergizi. Nah, apakah hanya itu saja? Mungkin coba kita bisa nambahin. Ayo. Boleh, Agus Wirasana coba bisa nambahin apa saja itu selain itu. Selain berolahraga, makan makanan sehat, apalagi Gus? Ya.
Kecil sekali suaranya Agus. Oke, Ibu lanjutkan lagi ya. Jadi di sini tujuan pembelajaran kalian itu harus tahu bisa menjelaskan apa itu hidup sehat. Sarita tadi udah bilang hidup dengan melakukan olahraga secara teratur, makan makanan sehat. Nah, makanya itu akan menjaga imunitas kita di dalam tubuh. Nah, selanjutnya kita simak dulu film pendek berikut ini.
Nah, sekarang itu tadi film ya, film yang sudah Ibu tayangkan. Ya, sambil menunggu. Nah, sekarang dari film yang Ibu tayangkan tadi, adakah yang ingin menceritakan kembali film pendek tersebut? Mbak, siapa yang ingin menceritakan kembali? Nggak kedengeran, Bu. Kecil suaranya. Oh, kecil suaranya. Iya, Bu, filmnya nggak kedengeran. Oke, jadi tadi di sana itu kita bisa melihat seseorang yang sedang sakit, ya, seorang yang sedang sakit, dia selalu memilih-milih makanan dalam padahal di saat kita memilih-milih makanan, maka di situ juga akan mempengaruhi sistem dalam imun tubuh kita. Sekarang yang Ibu tanyakan kepada kalian, apa yang akan kalian lakukan jika tubuh kalian menjadi sakit? Olahraga. Dela olahraga. Dini apa, Din? Istirahat. Tidur. Pasal istirahat. Ya, jadi Makan teratur. Oke, memenuhi gizi yang seimbang. Jangan sampai kalian memilih-milih makanan. Nah, sekarang ya, Ibu akan lanjutkan lagi. Nah, tadi kan sudah ya. Sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Ya, perhatikan gambar di bawah ini. Ini merupakan gambar pedoman gizi seimbang. Jadi saat kalian mengkonsumsi makanan, di sini ada pedoman gizi seimbang. Kalau kalian mengenal dulu pola makanan kalian seperti apa? Apa? 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Oke, Dwi Pramana bilang. Dwi Pramana ya tadi, apa Satria? Apa Bayu? Saya, Bu. Oh, Bayu. Oke, Kenapa? Bayu, pintar. Jadi kita mengenal dulu adanya makanan 4 sehat 5 sempurna. Ternyata makanan 4 sehat 5 sempurna itu belum memenuhi pedoman gizi yang seimbang. Karena di sana, nah, di sini Ibu sudah ada gambar tentang pedoman gizi seimbang. Selain kita minum air 8 gelas sehari, di dalam tubuh kita juga memerlukan sayuran, memerlukan karbohidrat, memerlukan protein, baik protein hewani maupun protein nabati. Selanjutnya juga ada gula, garam, dan minyak, tetapi itu dipergunakan seperlunya saja. Nah, selain ini yang disebut 4 sehat 5 sempurna, kita juga harus mengimbangi kehidupan kita dengan olahraga yang teratur, menjaga hidup bersih, dan selalu rutin menimbang berat badan. Kalau tadi Dini cerita, Dini apa siapa tadi? Dini apa Dela yang cerita tadi? Saya habis bersihin kamar tidur saya, Bu. Saya habis gosok kamar mandi, Bu. Ya, Dini apa Dela tadi? Dela, Bu. Oh, Dela. Nah, itu merupakan salah satu keseimbangan ya, dengan melakukan pola hidup bersih, menjaga kebersihan. Nah, sudah ada yang melakukan semua ini. Sudah. Dwi sudah. Kamu tadi sudah sarapan, Dwi? Sudah, Bu. Sudah. Pakai nasi sama apa? Ataukah hanya nasi sama protein hewani saja? Iya. Iya. Oke. Besok ingat lagi diimbangi dengan sayuran.
ya. Ya, Bu. Diimbangi dengan sayuran dengan protein. Nah, udah. Ini tentang pedoman gizi seimbang harus kita lengkapi. Olahraga minimal kita berjalan kaki 15 menit dalam sehari. Jalan kaki dah. Jangan main game terus ya. Nah, kebersihan dijaga setidaknya dari kamar kalian yang paling sederhana dan selalu rutin menimbang berat badan. Itu pedoman gizi seimbang. Selanjutnya, nah, di era pandemik seperti sekarang ini ya, kita akan menuju adaptasi kebiasaan baru. Nah, dulu yang biasanya suka sekali berkerumun, akhirnya kita sekarang belajar secara daring karena harus menjaga jarak ya. Nah, untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19, wajib memakai masker saat kalian keluar rumah, wajib memakai masker. Sering-sering cuci tangan. Ya. Nah, ternyata sesering apapun kita cuci tangan dengan pakai sabun dan air mengalir, tetap loh di sana busanya warnanya akan berubah. Pasti akan kotor. Selalu menyediakan hand sanitizer dimanapun kalian bepergian. Nah, tadi ini makan makanan bergizi yang seimbang. Jangan sukanya hanya ayam sama nasi, sayurnya nggak mau sayur tanpa rasa. Berarti itu belum menuju keseimbangan. Rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Tadi Dini bilang kalau saya sakit saya istirahat yang cukup, Bu. Oke, istirahat yang cukup. Nanti Bayu juga gitu, istirahat Bayu, jangan kebanyakan main game ya. Ya, oke. Terus selanjutnya, sekarang kita kebiasaan kita biasanya bersalam-salaman saat tegur sapa, saling ketemu. Kebiasaan itu sementara saat ini tidak boleh dilakukan, kita hanya boleh dengan say hello saja, yang tidak boleh bersalam-salaman. Terus menggunakan uang elektronik, mungkin ini yang masih belum kita lakukan ya, kita masih banyak menggunakan mata uang yang biasanya. Nah, dan yang terakhir, setiap kita tiba di rumah setelah kita bepergian, kita harus langsung mandi dan mengganti dengan baju kita dengan baju yang bersih. Inilah adaptasi kebiasaan baru yang harus kita lakukan. Sudah bisakah kalian melakukan hal ini? Belum. Meta belum bisa melakukannya? Kadang, Bu. Terkadang. Kalau ingat ya. Ya, jadi kita di sini mulai diajarkan untuk menuju kebiasaan yang baru. Sebenarnya kebiasaan ini bagus loh karena membuat kita akhirnya rajin dan menjadi bersih. Silahkan dilakukan mulai dari sekarang ya. Nah, sekarang perilaku hidup sehat. Apa sih perilaku hidup sehat itu? Nah, ini salah satu contohnya perilaku hidup sehat. Membersihkan area pura, membuang sampah pada tempatnya. Mungkin kalau kalian di rumah membersihkan kamar tidur kalian, mengelompokkan sampah sesuai dengan ya ininya. Nah, ini. Nah, dalam kitab Manawa Dharma Sastra, di sini sudah disebutkan ya, perilaku hidup sehat itu tubuh dibersihkan dengan air. Berarti kalian harus mandi. Dah. Pikiran dibersihkan dengan kejujuran. Ya. Jiwa dibersihkan dengan ilmu pengetahuan. Kecerdasan dibersihkan dengan pengetahuan yang benar juga. Nah, itu sudah tertuang di dalam kitab Manawa Dharma Sastra. Jadi di dalam kitab suci kita ya sudah dijelaskan bagaimana pola hidup bersih dan sehat. Sekarang pengertian hidup bersih dan sehat secara umum. Nah, hidup yang terbebas dari segala problematik baik secara rohani maupun jasmani. Secara rohani itu apa ya? Apa kita yang terbebas?
secara mental itu apa kita yang terbebas dari problem, dari masalah? Apa? Pikiran. Pikiran. Oke, jadi di sini Nggak stres. iya, tidak stres, tidak cepat panik, Tidak depresi. tidak depresi, tidak mengalami kesedihan yang berlarut-larut. Jadi itu akan mengakibatkan masalah rohani. Berarti kita mulai tidak sehat kalau rohani kita pun juga bermasalah. Selanjutnya, fisik, olahraga secara teratur, makan dengan kebutuhan gizi yang seimbang. Nah, Rohani kan? ya, ini kebutuhan yang ini sama ini kebutuhan fisik, yang ini kebutuhan rohani, mental. Jangan kalian stres, jangan kalian terlalu panik, jangan kalian depresi, jangan terlalu sedih yang berlarut-larut. Itu akan mengakibatkan problem atau masalah dalam mental kalian. Ya. Nah, selanjutnya yaitu pengertian hidup sehat dalam Ayurveda. Nah, Ayurveda ini nanti kita bahas pada pertemuan kedua. Jadi di dalam salah satu kitab Weda, yaitu pada Ayurveda, disitulah diartikan pengertian hidup sehat. Artinya keselarasan antara tubuh, pikiran, dan jiwa seseorang di dalam hidupnya. Jadi tubuh, pikiran, jiwa semuanya selaras. Nah, di sini akan mendapatkan itu, tubuh, pikiran, jiwa yang selaras. Maka kalian tadi bahagia, muka kalian terlihat cerah, muka kalian terlihat senang. Ya, disitulah kalian mendapatkan keselarasan di dalam diri kalian. Itu dalam Ayurveda disebut dengan harmoninya antara tubuh, pikiran, dan jiwa seseorang. Jadi saat kalian merasa bahagia, tubuh kalian, muka kalian selalu terlihat segar, selalu tersenyum, asal jangan senyum-senyum sama siapa saja tanpa sebab ya. Nah, oke. Nah, ini pengertian dalam Ayurveda. Selanjutnya, pengertian hidup sehat menurut WHO. Nah, sedangkan menurut WHO, pengertian hidup sehat itu adalah suatu keadaan sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial. Jadi, tidak hanya saja terbebas dari penyakit, tetapi harus mentalnya sehat, fisiknya sehat, dan sosialnya juga sehat. Kalau tadi pengertian secara umum kan hanya fisik dan mental. Kalau Ayurveda, keselarasan antara tubuh, jiwa, dan pikiran. Menurut WHO ditambah satu lagi, yaitu kehidupan sosial. Jika kalian jika kalian sehat tapi kalian tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa berteman, maka juga dikatakan belum dalam keadaan hidup sehat. Nah, ini sehat secara fisik, berarti kita harus melakukan olahraga. Sehat secara mental, tadi sudah dijelaskan waktu di menurut umum, tidak stres, tidak depresi, tidak sedih, tidak cemas, tidak mengalami halusinasi. Ya. Wah, aku senang. Siapa yang mengalami halusinasi? Saya Iya. Naita? berhalusinasi itu enak. Aduh, halusinasi. Nah, kamu berhalu apa? Nah, yang terakhir, ini adalah sehat secara sosial. Kita bisa hidup bermasyarakat. Kalian bisa di situ chat sama teman-teman kalian. Ya, bisa berkomunikasi, berarti sehat secara sosial. Nah, itu pengertian hidup sehat baik dari secara umum Ayurveda maupun WHO. Nah, ini Ibu simpulkan, jadi pengertian hidup sehat itu merupakan suatu aturan dan pola seseorang untuk menjalankan hidup dengan cara proporsional dan terkontrol. Kayak tadi waktunya tidur ya tidur. Jangan sampai waktunya tidur jam 10 masih dimolor-molorkan karena asik masih mau main game, asik chatting. Nah, berarti itu tidak terkontrol ya. Jadi hidup sehat itu adalah aturan dan pola seseorang untuk menjalankan hidup dengan cara proporsional dan terkontrol. Nah, selanjutnya
budaya hidup sehat. Budaya. Apa itu budaya? Apa itu budaya? Hal-hal yang berkaitan dengan akal manusia, Merupakan hal-hal yang berkaitan hidup yang dengan berkembang akal dalam manusia masyarakat. dan hal-hal yang berkembang dalam masyarakat. Hal-hal yang berkaitan dengan pikiran manusia atau suatu cara yang dikembangkan dalam suatu masyarakat. Nah, budaya hidup sehat juga demikian. Budaya berarti cara. Bagaimana caranya kita hidup sehat. Jadi udah dikatakan sama Dela, saya hidup sehat hari ini, Bu. Budaya saya tiap hari membersihkan kamar tidur. Setiap hari budaya saya menggosok kamar mandi. Oke. Nah, jadi di sana budaya itu adalah suatu kebiasaan atau cara hidup yang berkembang, ya, dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang. Kemudian diturunkan ke generasi berikutnya tentang sehat itu sendiri. Kalau kebiasaan Dela setiap bangun tidur langsung membersihkan kamarnya, berarti dia itu adalah kebudayaan yang ada di rumahnya dan diturunkan secara turun-menurun kepada anak-anaknya, dari orang tua kepada anaknya. Nah, itu suatu kebudayaan, ya, untuk mendapatkan hidup yang sehat. Nah, sekarang perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan atau sering disebut dengan PHBS. Nah, perilaku hidup bersih dan sehat, ya. Nah, PHBS ini diterapkan pada 5 tatanan, yaitu tatanan rumah tangga yang dicontohkan Dela tadi, institusi pendidikan, kalian selalu dijadwalkan untuk piket, ya. Nah, itu untuk kebersihan di sekolah. Tempat kerja, yang belum, tempat umum dan sarana kesehatan. Baik, di sini Ibu akan membahas PHBS di tempat umum. Nah, kalau kita sebagai umat Hindu, nah, kira-kira di manakah tempat yang strategis bagi umat Hindu untuk melakukan PHBS? Di mana? Pura. Sarah ini? Rumah, sekolah, pura. Untuk umat Hindu yang paling tepat itu dilakukan di mana? Untuk umat Hindu, PHBS yang paling tepat itu dilakukan di mana? Pura. Tempat suci, Bu. Oke, di tempat suci, di pura, Padmasana. Padmasana, di Sangga. Oke, lanjut ya. Dan jadi kita punya tempat-tempat suci, di sanalah paling tepat dalam melakukan PHBS, ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, tempat yang paling efektif adalah pura, karena kita di sana yaitu selain sebagai tempat memuja ide Sang Yang Widi, pura juga dijadikan sebagai kegiatan umat Hindu. Nah, misalkan kegiatan pendidikan, ada pasraman, ada seni budaya, ada sosial kemasyarakatan, ada persembahyangan, serta tempat untuk berbagi informasi. Nah, di dalam buku Proverbia Latina disebutkan, hendaknya engkau berdoa agar jiwa yang sehat dalam diri yang sehat. Apa maksudnya seperti itu? Agar ada jiwa yang sehat dalam tubuh yang sehat. Apa maksudnya seperti itu? Apa, Meta? Ya. Apa maksudnya? Sehat dalam tubuh yang sehat. Dapat biar tubuh yang sehat, fisiknya sehat, tapi selain itu juga ada mentalnya sehat juga. Oke. Jadi di sini budaya sehat itu sangat penting buat kita. Hal ini menekankan bahwa kesehatan yang ada di dalam diri manusia yaitu jiwa yang sehat, maka akan mempengaruhi tubuh yang sehat juga. Ya, jiwa yang sehat berpengaruh kepada tubuh yang sehat. Karena jiwa yang sehat itu sulit untuk kita dapatkan. Untuk mendapatkannya kita harus berdoa, ya, mendapatkan wara nugraha dari Ida Sang Yang Widi Wasi. Secara khusus ingat, kita melakukan Trisandhya 3 kali dalam sehari, ya. Nah, tetapi ya di sini selain berdoa, ya, tidak hanya berdoa saja kepada Tuhan. Hal yang paling penting adalah menjaga lingkungan menjadi faktor utama dan menjaga kesehatan jasmani dan rohani kita.
Jadi contoh nih sederhana, saat kalian sembahyang purnama film dulu saat masih kita masih efektif ya, sekolah efektif. Di sana dari diri kita diajarkan. Jadi dari manakah budaya hidup sehat itu dimulai? Tentunya dari diri kita sendiri, keluarga, sekolah, dan tempat-tempatnya. Nah, jadi saat kalian bersembahyang dimanapun, apapun yang kalian bawa itu harus kalian bersihkan sendiri. Sarana upakara yang sudah kalian pakai, kalian rapikan sendiri dan masukkan ke tempat sampah yang sudah disediakan. Itu kalau kita di pura. Di rumah juga demikian, kamar yang kalian tiduri sebagai tempat tidur kalian dirapikan. Dan di sekolah jadwalnya piket, kita harus melaksanakan tugas piket. Nah, selain itu, pura diyakini memiliki keselarasan ya sebagai tempat berkumpul dalam serangkaian melaksanakan ya tugas terhadap Ida Sang Hyang Widiwasa, juga sebagai pusat berbagai kegiatan umat Hindu. Nah, penerapan PHBS di pura memiliki tujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku dalam melaksanakan PHBS dan terciptanya bersih dan sehat melalui pemberdayaan umat. Nah, ini ciri-ciri pura yang sehat. Bisa kalian baca apa saja di sana? Tempat cuci tangan dengan air tangan dan air zaman yang sudah sedia air itu. Iya. mau wadah mandi. Ya, ada tempat cuci tangan mengalir dan sehat. Berarti ini ciri-ciri ini sudah mengarah ke adaptasi kebiasaan yang baru, selalu mencuci tangan, jamban yang bersih dan tersedia air bersih dan sabun, tempat sampah tertutup, ya, dan ada sarana pemilahan sampah, tempat atau wadah tirta dan bersih dan tertutup, alat pemercik tirta khusus dari alang-alang, adanya mading atau pojok informasi, sarana perpustakaan, taman baca yang terkait dengan kesehatan, lingkungan yang hijau, bersih, sehat, dan asri. Jadi, jika ciri-ciri pura ini sudah terpenuhi semuanya, maka di sana dikatakan pura itu adalah dalam keadaan sehat. Nah, apa ada pertanyaan dari sini? Ada pertanyaan enggak? Tentang budaya hidup sehat, pengertian hidup sehat, dan budaya hidup sehat pada lingkungan sekitar, khususnya di pura. Ada pertanyaan enggak? Mungkin itu Hah? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu lanjutkan lagi. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa ya yang bisa menyimpulkan? Maita, silahkan. Apa kesimpulannya? Jadi mengenai pola hidup bersih dan sehat itu sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu sehat secara rohani dan jasmani. Ya. Lagi ada lagi? Terutama bagi umat Hindu itu yang terpenting itu bisa menerapkan perilaku hidup sehat tuh di pura. Ya. Ada tambahan lagi, Meta? Tidak. Tidak. Oke, yang lainnya? Yang cowok mana ini? Ayo raise hand. Yang cowok nggak ada suaranya? Ibu tunjuk ya. Ayu Febri mana? Ya, Bu. Iya. Ayu Febri. Selain yang dijawab oleh Maita tadi, ada tambahan lain, Ayu? Gimana? Ada tambahan lain, yuk?
Gita? Ibu Gita mana? Saya Bu. Oke, tambahin lagi gimana kesimpulan selain yang dibuat oleh Meta. Jadi pola hidup sehat itu penting menurut saya. Contohnya tuh kayak makan makanan bergizi, olahraga. Itu kalau misalnya sakit istirahat, jangan terlalu dipaksain. Oke, baik. Nah, semuanya sudah mengenal. Di sini Ibu akan perkuatkan lagi ya. Jadi hidup sehat. Nah, jadi hidup sehat itu sangat penting buat kita semua, apalagi dalam era pandemik seperti ini. Nah, jadi untuk memenuhi kehidupan sehat itu kita harus mulai hidup dengan kebiasaan-kebiasaan adaptasi baru tadi. Selain itu, ya, di sana kita akan, kalau kita mulai mengkonsumsi makanan yang sehat, akan menjaga imunitas tubuh, ditambah lagi dengan olahraga yang teratur, ya, menjaga kebersihan, baik kebersihan diri kita maupun kebersihan lingkungan, dan selalu mengontrol berat badan. Nah, selain sehat secara fisik itu juga harus sehat secara mental. Karena kesehatan mental ini juga akan berpengaruh terhadap imunitas tubuh kita. Di saat kita stres karena terlalu takut atau terlalu terbebani, maka imunitas tubuh juga akan menurun. Nah, jadi antara kesehatan rohani, kesehatan jasmani harus seimbang. Nah, itulah nanti akan dikatakan sehat, ya. Nah, sedangkan PHBS di lingkungan, di sini Ibu tekankan lagi, PHBS di lingkungan kita ditekankan pada 5 tatanan, yaitu pada tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum, dan sarana kesehatan. Tempat umum Ibu ambil di sini yaitu di pura. Ya, nah itu simpulan dari materi kita hari ini. Nah, selanjutnya untuk penilaian pengetahuan dan keterampilan, ya. Penilaian pengetahuan dan keterampilan. Jadi di sini penilaian pengetahuan, analisislah video yang dibagikan dalam classroom tentang keterkaitannya dengan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan tempat umum, khususnya di pura sebagai umat Hindu. Ini untuk penugasan kalian. Nanti untuk lebih jelasnya kalian lihat langsung di classroom kalian. Apa perintahnya di sana. Nah, ini Ibu kasih waktu sampai nanti jam 5 sore. Terus yang kedua, peserta didik diharapkan untuk membuat poster tentang budaya hidup sehat di lingkungan tempat tinggal. Adalah penilaian keterampilan kalian. Juga silahkan kalian lihat di classroom gimana perintahnya, ya. Nah, nanti ini dikumpulkan 3 hari dari sekarang, atau Ibu kasih waktu sampai hari Minggu, silahkan dikumpulkan. Kalau ada pertanyaan lagi tentang penilaian, kalau kurang jelas di classroom, bisa silahkan kalian WA personal kepada Ibu, ya. Nah, sebelum Ibu akhiri materi pada pagi hari ini, pesan Ibu untuk minggu depan, ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi masih dengan budaya hidup sehat, tetapi pada budaya hidup sehat dari, ya, sudut pandang kitab suci Weda. Ini nanti materinya akan berlanjut, yaitu budaya hidup sehat dari sudut pandang kitab suci Weda. Silahkan kalian baca, kalian cari informasi dulu tentang materi tersebut, ya. Nah, pesan Ibu, jaga diri kalian, ya, jangan lupa menggunakan masker saat keluar, cuci tangan sesering-sering mungkin, dan makan makanan yang bergizi, ya. Nah, itu pesan Ibu untuk kalian tetap semangat dan bisa melanjutkan pembelajaran pada minggu selanjutnya. Nah, ya, Ibu akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Santi, 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 Om.